warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Reka Puspita di acara yang sama, yaitu diskusi properti. Kita akan membahas semua tentang properti atau all about properti. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang legalitas. Nah, legalitas itu menjadi salah satu alat yang sangat-sangat riskan ketika kita membeli rumah ataupun kita membeli aset properti atau kita membeli hal lainnya, di mana legalitas itu merupakan bagian yang sangat penting. Nah, pada kesempatan kali ini kita ditemani dari staf legal di Jagat. Boleh memperkenalkan diri dulu, Mas? Perkenalkan, nama saya Muhammad Aziz, akrab dipanggil Aziz. Di Jagat Land Group ini sebagai anggota dari divisi legal yang kesehariannya ya terkait legalitas perusahaan, mulai dari proyek, kemudian dari perizinan, balik nama, sertifikat, dan lain-lain. Sepertinya, Iya. Ya, jadi nanti kalau misalnya yang nonton ini pembelinya Jagat, nanti kalau misalnya perusahaan balik nama, perusahaan perizinan lainnya, nanti ketemunya sama Mas Aziz ya, Mas Aziz ya. Oke, Mas, kita kalau membicarakan legal ya, Mas, legal itu menjadi salah satu alat paling penting nih, Mas, ketika sebelum orang memutuskan untuk membeli properti. Nah, itu menjadi pertimbangan utama kadang ya, Mas, ya, menjadi pertimbangan utama. Nah, Mas, bisa dijelaskan dulu nggak sih, Mas, kalau misalnya sebelum membeli hunian itu legalitas yang bagaimana sih yang dikategorikan aman itu? Ya, sebenarnya sangat benar sekali apa yang dikatakan Mbak Rika ini. Terkait legalitas ini sangat penting, mulai dari pra pembangunan proyek, kemudian dari proses proyek, kemudian sampai nantinya hunian itu dihuni oleh pembeli, itu semuanya legalitas itu harus ada seperti itu. Kalau dari kami sendiri dibagi menjadi dua. Yang dikatakan aman seperti itu. Mulai dari pertama itu legalitas perusahaannya sendiri, dan kedua legalitas proyeknya. Dari segi perusahaan atau pengembang itu harus jelas. Ada akta pendirian. Ini sesuai peraturan Indonesia. Akta pendirian itu sesuai dengan, kalau kita kan kebetulan PT ya, perusahaan terbatas. Itu kan modelnya terpisah dari pemiliknya. Jadi akta pendirian sendiri ini kan merupakan dokumen yang disahkan oleh notaris. Dan kemudian juga tercatat di Kementerian Hukum dan HAM. Ketika PT ataupun developer itu tercatat, itu sudah pasti jelas izinnya, seperti itu. Kemudian nomor induk berusaha, ini juga penting. Jadi nanti ketika pembeli boleh tanya ke kita, apakah kita punya NIB, apakah kita akta pendirian, itu kami sangat terbuka seperti itu. NIB ini ketika kita sudah memiliki NIB, otomatis izin-izin terkait dengan komitmen perusahaan, izin lingkungan, izin pendirian, kemudian izin-izin yang lainnya, itu sudah pasti kita terpenuhi seperti itu. Karena ketika izin-izin sebelumnya kita tidak terpenuhi, maka NIB ini nggak muncul seperti itu. Ya. Kemudian yang selanjutnya, karena kita ini di bidang jual beli, itu ada SIUP izin operasional. Surat izin usaha perdagangan. Artinya izin operasional ini kita harus berdasarkan SIUP ketika jual beli rumah tersebut. Artinya kita sudah diizinkan untuk menjual rumah-rumah itu, seperti itu. Kemudian di luar itu ya, di luar legalitas, kita juga tergabung di APERSI, Asosiasi Pengembang dan Perumahan Permukiman Seluruh Indonesia. Properti seluruh Indonesia. Kemudian juga bisa dilihat dari proyek-proyek yang sudah ada, seperti di Jagat Land Batu, kita sudah ya bisa lihat sendiri, di YouTube ada, di Instagram ada, atau kalau boleh berkunjung juga monggo silakan. Sangat diperbolehkan. Ya. Sudah beberapa bulan tahun ini kan sudah jalan ya, villa juga itu. Artinya ketika proyek kita sudah berjalan, otomatis insya Allah juga keuangan kita juga sudah aman. Kemudian dari izinnya juga sudah terbukti seperti itu. Kemudian yang juga balik nama sudah banyak. Ketika sudah balik nama kan mulai dari IMB, SHM itu kan sebenarnya aman seperti itu. Jadi kalau misalnya sebelum nih ya, berarti buat teman-teman yang lagi nonton atau pemirsa yang lagi nonton diskusi properti pada episode kali ini yang kita membicarakan legalitas, jadi minimal kalau sebelum kita memutuskan untuk membeli hunian, periksa dulu kredibilitas perusahaannya, gitu ya, Mas ya. Jadi ada legalnya yang pra pembangunan sama yang setelah pembangunan, gitu ya, Mas ya.
untuk yang kedua ini terkait legalitas proyeknya sendiri. Nah, karena kan kita nggak sembarangan, meskipun sudah diizinkan untuk membangun rumah, kita juga tidak sembarangan membangun rumah dimanapun tempatnya, kan tidak, harus ada izinnya sendiri seperti itu. Terkait proyek sendiri, mulai dari izin lokasi, kemudian keterangan rencana kota, set plan, hingga akhirnya nanti dari set plan itu kan di-split menjadi HGB atau SHM, kemudian juga IMB muncul sebelum pembangunan, itu kan semuanya harus ada seperti itu. Intinya seperti itu. Jadi selain legalitas perusahaan sendiri, legalitas proyek juga harus dikedepankan, sama-sama pentingnya seperti itu. Oh gitu ya Mas. Jadi itu semua menjadi salah satu terpentingnya ya sebelum kita memutuskan ya, jangan sampai pas kita beli tertipu. Nah itu yang sering terjadi ya, sangat sering terjadi. Mungkin ya banyak kejadian ketika developer sudah ya mungkin bentuknya sudah ada, rumahnya sudah terbangun, tapi tiba-tiba macet, ternyata izinnya terlambat, ternyata yang dibangun di tanah itu ternyata lahan hijau, lahan pertanian, itu nggak boleh. Berarti sebelum memutuskan kita harus tahu dulu ya. Boleh nggak di situ dibangun perumahan? Gitu ya Mas ya. Yang terus nih Mas, kalau misalnya kita mau beli rumah nih ya, berarti sertifikat apa sih yang harus ada minimal lah ya? Kalau sertifikat itu pakai HGB atas nama perusahaan, itu induknya pasti HGB. Karena apa? Kalau di Indonesia sendiri kan namanya sertifikat itu, kalau perusahaan kan nggak bisa SHM, harus HGB dahulu. Ada di proyek kita di Jakarta Batu itu SHM, karena kebetulan ya pemilik perusahaan kita atau pemodal itu menempatkan modalnya berupa tanah tersebut. Jadi Pak Dwi selaku komisaris punya tanah di sana, kemudian diserahkan ke PT untuk dikelola, itu tidak apa-apa. Oh gitu ya Mas ya. Yang jelas apa namanya, SHM ini jelas punya kesiapan. Jangan sampai masih punya orang lain atas nama misalkan pemilik awal tanah yang itu nggak jelas siapa orangnya, nggak pernah ketemu orangnya, apalagi tidak tercantum di akta perusahaan. Itu siapa? Harus dicek dulu seperti itu. Nah, yang kebetulan di Batu itu kan atas nama Pak Dwi itu kan Pak Dwi selaku pemilik, bisa dicek di akta perusahaan, beliau juga sebagai pemilik modal seperti itu. Oh gitu ya Mas. Jadi paling nggak kalau misalnya kita memutuskan untuk beli hunian ini, paling nggak legalitasnya misalnya seminimalnya itu HGB-nya Indo gitu ya Mas ya, SHGB-nya Indo. Terus nih Mas, kan tadi kita udah bahas SHGB, kita udah bahas SHM juga nih Mas. Mungkin pemirsa yang nonton ini ada yang belum tahu nih Mas, SHGB itu apa sih, SHM itu apa sih? Nah, boleh dijelasin nggak Mas sedikit? Aturan HGB dan SHM sendiri itu sebenarnya sudah lama di Indonesia. Itu di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 60 tentang Undang-Undang Pokok Agraria. Itu di salah satu kepemilikan hak itu ada HGB dan SHM. Kalau HGB itu sebenarnya kasarnya itu kita hanya memiliki bangunannya saja. Kalau SHM itu secara keseluruhan, baik bangunan maupun tanahnya tersebut. Nah, untuk HGB ini karena belum bisa SHM karena masih perusahaan, memang kita harus HGB seperti itu. Sesuai aturan yang ada HGB, PT nggak bisa menerima SHM. Nah, HGB ini kan terbatas waktunya, hanya 30 tahun, meskipun bisa diperpanjang. Untuk itu, ketika nanti kita telah split ke HGB, kemudian telah terjadi jual beli antara pihak kita dengan pembeli, nanti bisa dinaikkan ke SHM. Nah, untuk SHM sendiri, ini kan bisa dimiliki perorangan nih. Itu sifatnya tertinggi, sangat mutlak sekali, bisa diwariskan, terkuat, kemudian berlaku seumur hidup, nggak ada batasan waktunya. Itu SHM. Nah, itu SHM ya. Oke. Kalau SHGB itu surat hak guna bangun, dan itu punya ada batasan waktunya, ada yang maksimalnya di 30 tahun. Berarti kalau misalnya statusnya SHGB terus 30 tahun, berarti dia bisa perpanjang lagi atau bisa menaikkan ke SHM. Kalau misalnya nggak mau memperpanjang dan nggak ribet seperti itu tiap 30 tahun harus memperpanjang, dinaikkan aja ke SHM. Kalau misalnya dari prosesnya SHGB itu ke SHM itu pengurusannya bagaimana Mas? Kalau pengurusannya sangat apa ya? Kalau udah rumit nggak rumit, sangat gampang sebenarnya. Jadi di tiap kabupaten ataupun kota kan ada namanya
Badan Pertanahan Nasional atau Kantor Pertanahan. Nah, nanti semuanya di situ. Jadi kita mulai dari peningkatan hak itu, kita bisa minta formulirnya di BPN itu ada, nanti disediakan. Nah, di formulir itu kan pasti nanti muncul nih syarat-syaratnya apa saja. Nah, mulai dari pernyataan tidak sengketa, kemudian ada luas tanahnya yang sesuai dengan sertifikat itu, kemudian pernyataan bahwa tanah tersebut telah dikuasai. Artinya selain SHM itu sudah ada AJB atau jual belinya. Itu kan secara hukum kan seperti itu. Cuman secara fakta di lapangan, tanah itu harus benar-benar kita kuasai. Harus pembeli kuasai seperti itu. Kemudian dokumen yang disediakan kan seperti sertifikat, kemudian harus, kalau sekarang aturnya harus ada IMB. Jadi kalau nggak ada IMB otomatis nggak bisa balik nama seperti itu. Kemudian ada STPT BPP, bayar pajak bangunan tanah dan bangunan itu. Kemudian dari pihak pembeli harus menyiapkan KTP, KK, fotokopi akta nikah kalau sudah menikah ya. Kemudian NPWP kalau ada, seperti itu. Oh gitu, itu proses pengurusannya. Berarti kalau misalnya sertifikat SHGB ke SHM tentu sangat bisa ya Mas dinaikannya. Oke. Kalau misalnya dari proses pengurusnya itu tuh berapa lama sih Mas? Itu mungkin sekitar 3 bulan ya. 3 bulan. Kami tidak memastikan ya. Jelas insya Allah sekitar itu sudah bisa balik nama seperti itu. Oke, terus kalau misalnya ini Mas, yang harus disediakan, kan kalau misalnya persyaratan yang harus disediakan sebagai developer atau sebagai customer, itu nanti yang perlu yang disiapkan itu apa Mas dalam pengurusan itu? Kalau dari pihak developer sendiri, karena selaku penjual ya, yang jelas kan harus memiliki sertifikat yang dijual itu. Objek atau barang yang dijual harus ada. Developer juga harus menyediakan IMB karena sebagai pengembang bertanggung jawab terhadap bangunan tersebut. Nah, setelah itu terkait biaya-biaya mungkin ya. Kalau yang biaya-biaya ini kan sebenarnya sesuai dengan kesepakatan seperti itu. Misalnya kita ada promo atau apa, kita kan bisa didiskusikan antara penjual dan pembeli. Yang jelas itu tadi. Kemudian yang dari untuk customer tadi sudah saya sebutkan yang mulai dari KTP, KK, buku nikah, berkas-berkasnya itu ya Mas yang dipersiapkan. Kemudian biaya-biaya yang timbul misalkan dari biaya notaris, biaya BPHTB seperti itu harus dibicarakan dari developer sendiri. Walaupun pada dasarnya BPHTB itu secara hukum dibebankan kepada pembeli. Nah gitu ya Mas ya. Ini sebuah pembahasan yang menarik sih Mas karena legalitas itu menjadi salah satu alat vital menjadi salah satu alat terpenting ketika orang memutuskan untuk membeli hunian. Bahkan sempat di Malang juga beredar baliho-baliho atau spanduk-spanduk yang hati-hati dengan developer bodong, terus hati-hati dengan sampai ada yang menyerang salah satu developer, ada yang menyerang. Kalau menanggapi hal kasus-kasus kayak gitu Mas ya, menurut Mas gimana sih? Kalau kasus-kasus seperti itu ya sebenarnya kan harus tahu kondisi yang nyata. Nah kebetulan kami sendiri di setiap proyek di Pakisaji, di Singosari, kemudian di Batu, kami telah menyediakan sebendel berkas ya, itu semuanya isi legalitas. Jadi kami sangat terbuka ketika ada pembeli yang mau lihat, bisa lihat langsung. Bisa lihat langsung. Tapi nggak boleh pulang, harus siap usahaan. Oh iya benar. Jadi kalau misalnya hati-hati ya buat kalau misalnya membeli sesuatu tuh, ya memang harus diperhatikan dulu kredibilitas perusahaannya itu seperti apa gitu ya Mas ya. Jadi seperti yang saya sebut tadi dari akta pendirian, kemudian NIB, surat izin perdagangan, kemudian sertifikat. Itu semuanya kita terbuka di setiap proyek kami tempatkan legalitas tersebut. Jadi para pembeli yang ingin melihat legalitasnya jaga itu seperti apa sih? Jadi bisa dilihat langsung. KRK juga ada, setban juga ada, itu semuanya ada. Kita terbuka. Semuanya ada. Jadi ini soalnya kalau misalnya legalitasnya ngambang itu kan kadang orang jadi takut gitu kan Mas, gitu ya. Oke. Jadi untuk kita kalau misalnya dapat disimpulkan ya, kalau misalnya mau beli entah itu aset berupa aset properti ataupun berupa rumah dimanapun ya harus dijaga harus dijaga dimanapun itu ya, yang pertama yang harus diperhatikan memang salah satunya memang legalitas gitu. Terus kalau misalnya nih Mas, menurutnya Mas Aziz sendiri nih, kalau misalnya nih
ada pembeli yang dia tuh bingung nih Mas, saya tuh ini kan masih posisinya masih SHGP nih, kalau misalnya dia mau menaikkan ke SHM apa didampingi atau gimana Mas? Kalau misalnya dia dijagat sendiri? Kalau dijagat sendiri terkait peningkatan memang dibebankan kepada pembeli sendiri ya. Tapi kalau misalkan para pembeli ini nggak mau ribet, itu bisa dikuasakan ke notaris. Jadi nanti tinggal melengkapi persyaratannya, kedepannya terkait ke BPN dan lain-lain itu bisa ke notaris seperti itu. Jadi tetap kita bantu mengawal lah ya. Iya, tetap bantu mengawal. Nah, jelas pembeli itu sampai tinggal dan legalitasnya aman, sudah bisa tidur nyenyak lah. Kita bebas misalkan ada permasalahan nantinya atau masalah apa, kita berkewajiban untuk membantunya. Oke nih Mas, tadi kan kita udah membahas mengenai sebelum memutuskan untuk membeli hunian itu legalitas yang aman itu seperti apa gitu ya Mas ya. Nah ini Mas, sedikit kesimpulan nih Mas, kesimpulannya kalau misalnya kita mau beli rumah atau kita mau beli aset investasi berupa properti, itu yang aman yang bagaimana Mas? Oke, jadi tips ya khususnya terkait legalitas ini ketika para user atau pembeli ingin memiliki hunian, ditentukan dulu bahwa perusahaan tersebut memang benar-benar punya legalitas, punya kantor misalkan. Karena kan banyak perusahaan yang sebenarnya itu ngakunya ada tapi kantor pun nggak ada, itu banyak. Yang kedua terkait proyeknya sendiri, mulai dari lahan, bahwa lahan tersebut memang telah dikuasai 100% oleh pihak perusahaan. Jadi banyak perusahaan yang ketika di tengah jalan pembangunan ternyata lahannya masih belum lunas seperti itu kan juga banyak, itu harus dipastikan. Dan untuk semuanya itu kami terbuka, artinya kita tidak menutup-nutupi terkait legalitas tersebut seperti itu. Apakah ketika nanti itu semua aman, otomatis mulai setelahnya itu, mulai dari balik nama, kemudian pengurusan peningkatan hak, itu insya Allah aman juga seperti itu. Begitu, jadi yang dapat saya simpulkan nih masih dari pembicaraan kita tadi, yang pertama pastikan dulu perusahaan itu legalitasnya, baik itu pra pembangunan dan setelah selesai pembangunan, terus 100% lahannya sudah dikuasai. Jadi terus yang paling penting perusahaan itu terbuka apa tidaknya sama legalitasnya gitu. Jadi ketika kita tanya perusahaannya ada, cuman kita nggak ditunjukkan, nah, itu jadi bahaya juga ya Mas ya. Kalau itu kita terbuka, di proyek kita ada. Jadi mending kalau misalnya sebelum memutuskan kita bisa lihat dulu legalitasnya itu seperti apa. Kita bisa datang mungkin di kantor pusatnya untuk bisa melihat legalitasnya itu seperti apa gitu ya Mas ya. Dan yang terakhir apa yang didapatkan ketika setelah membeli rumah itu sertifikatnya itu berupa SHGP ataupun langsung ke SHM gitu ya Mas ya. Oke. Terima kasih pembahasannya hari ini menarik sekali, kita bahas tentang legalitas. Kalau misalnya dari teman-teman yang masih menonton atau dari saya masih kepo soal legalitas itu seperti apa lagi, bisa ditanyakan di kolom komentar. Dan mau bahas apa lagi di next diskusi properti yang akan datang, bisa langsung komen, bisa langsung kasih masukan. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan menyalakan lonceng biar tidak ketinggalan episode diskusi properti di berikutnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.